Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada hari ini, walaupun dalam daring, dalam jaringan. Dan tentunya juga kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang, Nabi yang menjadi role model dalam aktivitas kita di muka bumi ini. Sebagai moderator dari presentasi kelompok hari ini, saya Nur Asilatulaini beserta teman-teman saya yang terdiri dari Andi Nur Khaira, Fatwal Naura, dan juga Lida Fauzia akan memaparkan materi mengenai air dan elektrolit. Sebelum kami memaparkan materinya, saya ingin meminta teman-teman sekalian untuk bisa menyimak dengan baik pemaparan kami, karena sekiranya apa yang kami paparkan ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari elektrolit, definisi umumnya, kemudian kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai ciri kimiawi elektrolit dan air, serta kami akan membahas mengenai sumber, kebutuhan dalam sehari, proses pencernaan, penyerapan, utilisasi, ekskresi, dan transportasi dari air. Kemudian kami juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memulai presentasinya. Materi pertama ada definisi dari air dan elektrolit. Jadi elektrolit itu adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air atau dalam keadaan cair itu akan terurai menjadi ion-ion. Nah, ion-ion inilah kemudian akan membuat larutan tersebut menjadi konduktor listrik, yang dalam artian larutan tersebut bisa mengantarkan arus listrik. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk informasi, elektrolit ini ditemukan di dalam tubuh kita dalam bentuk cairan seperti darah, plasma, dan juga cairan yang ada di sekitar sel tubuh kita. Dan biasanya itu ketika kita melakukan aktivitas fisik yang intens, elektrolit yang ada di dalam tubuh kita itu biasanya otomatis akan hilang ketika kita melakukan aktivitas fisik intens. Jadi untuk bisa mengembalikan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita bisa mengonsumsi minuman yang mengandung natrium, magnesium, kalium, dan juga kalsium seperti Pocari Sweat yang bisa membantu rehidrasi lebih cepat pada elektrolit dalam tubuh kita. Kemudian air ini adalah senyawa dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang saling berikatan dan menjadi H2O. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Air menjadi komponen utama penyusun makhluk hidup, jadi hampir 98% tubuh suatu makhluk hidup itu tersusun oleh air. Penjelasan lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya, Fatwal Naura. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya akan memaparkan ciri kimiawi air dan elektrolit. Ciri kimiawi air ada 5. Yang pertama yaitu rumusan kimia, di mana H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Yang kedua yaitu polaritas, di mana molekul air bersifat polar sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga yaitu sifat pelarut. Sifat ini dikenal sebagai pelarut universal karena dapat mengubah berbagai macam zat seperti garam, gula, dan lain sebagainya. Yang keempat, titik didih dan titik beku. Pada tekanan atmosfer, titik didih berada pada 100 derajat Celcius dan titik beku pada 0 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada kepadatan. Air memiliki densitas maksimum pada 4 derajat Celcius, sehingga memungkinkan terjadinya pengapungan es di atas air. Selanjutnya ciri kimia elektrolit, ada 5 juga. Yang pertama itu ionisasi. Elektrolit adalah zat yang terdisosiasi menjadi ion ketika larut dalam air, sehingga memungkinkan terjadinya konduksi listrik. Konduksi listrik sendiri yaitu proses perpindahan partikel yang bermuatan listrik melalui suatu media atau konduktor. Selanjutnya yaitu kekuatan elektrolit. Kekuatan elektrolit ada 2, yaitu elektrolit kuat dan lemah. Elektrolit kuat yaitu elektrolit yang terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah, elektrolit yang hanya sebagian terionisasi. Selanjutnya, jenis ion. Ion terdiri dari kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Selanjutnya pengaruh pada pH, dan yang terakhir
Selanjutnya, fungsi air dan elektrolit. Fungsi air ada 8. Yang pertama, regulasi suhu tubuh. Yang kedua, transportasi nutrisi. Yang ketiga, pencernaan dan metabolisme. Keempat, pelumas sendi. Yang kelima, detoksifikasi. Yang keenam, keseimbangan elektrolit. Yang ketujuh, struktur sel. Dan yang terakhir, reaksi biokimia. Selanjutnya, fungsi elektrolit ada 9. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan dalam dan luar sel. Yang kedua, membantu mengatur reaksi kimia dalam tubuh. Yang ketiga, membantu saraf, otot, jantung, dan otak bekerja dengan normal. Yang keempat itu membantu mengeluarkan limbah dari sel. Yang kelima, membantu membawa nutrisi ke dalam sel. Yang keenam, membantu menjaga keseimbangan asam dan basa pH tubuh. Ketujuh, membantu menjaga detak jantung dan ritme tetap stabil. Kedelapan, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Dan yang terakhir, membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selanjutnya, pengklasifikasian air dan elektrolit. Air diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, golongan A, yaitu air yang dapat langsung digunakan tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Selanjutnya, golongan B, yaitu air yang digunakan sebagai air baku atau air minum. Selanjutnya, golongan C, yaitu air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan perikanan dan peternakan. Dan golongan D, yaitu air yang digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, pembangkit listrik tenaga air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi elektrolit. Seperti yang saya katakan tadi, elektrolit dibagi 2, yaitu elektrolit kuat dan lemah. Elektrolit kuat itu yang terionisasi sempurna sehingga daya hantar listriknya itu lebih besar. Sedangkan elektrolit lemah itu hanya sebagian terionisasi sehingga daya hantar listriknya itu kecil atau lambat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Setelah tadi pemaparan materi dari Fatwa Naura, jadi bisa kami simpulkan bahwa ciri kimia elektrolit itu yang pertama diionisasi, jadi elektrolit itu terurai menjadi ion-ion ketika dilarutkan dalam air. Dan yang kedua, kekuatan elektrolit. Untuk elektrolit kuat itu bisa mengionisasi sempurna dalam air sehingga bisa menghasilkan ion dalam jumlah yang besar. Sedangkan elektrolit lemah itu hanya sebagian molekulnya yang terionisasi. Mungkin teman-teman bertanya kenapa elektrolit kuat itu bisa terionisasi sempurna dalam air, sedangkan elektrolit lemah tidak, karena elektrolit kuat itu memiliki ikatan antar partikel yang relatif lemah atau mudah dipecah oleh molekul air. Jadi ketika dilarutkan dalam molekul air itu akan menarik ion-ion dari senyawa dan menstabilkannya. Hal itu yang menyebabkan ionisasi itu terjadi secara sempurna. Kemudian elektrolit lemah itu hanya terionisasi sebagian dalam air, artinya hanya sebagian molekul yang dipecah menjadi ion-ion, sedangkan sisanya itu menjadi molekul yang utuh atau yang molekul yang netral. Karena ikatan antar partikelnya itu relatif kuat dan susah untuk dipecah oleh molekul air. Kemudian ada ciri kimiawi kemudian ada jenis ion. Jenis ion elektrolit menghasilkan ikatan ion positif dan juga anion, yaitu ion negatif. Contohnya itu seperti Na+ dan juga Cl-. Kemudian yang keempat ada pengaruh dari pH. Jadi asam itu akan meningkatkan konsentrasi ion H+. Dia bakal menurunkan pH dan juga menjadikannya asam. Sedangkan basi itu akan meningkatkan konsentrasi dari ion OH-, meningkatkan pH dan menjadikannya basa. Kemudian ada kelarutan. Kelarutan elektrolit dapat larut dalam air dengan berbagai derajat. Elektrolit yang larut menghasilkan larutan yang menghantarkan listrik. Beberapa senyawa seperti garam atau senyawa ionik itu larut dengan baik dalam air, sementara yang lainnya bisa saja tidak larut dalam air. Kemudian ada ciri kimiawi dari air. Ciri kimiawi dari air itu yang pertama ada rumus kimianya. Rumus kimia H2O yang menunjukkan setiap molekul air itu berikatan satu sama lain dari 2 atom hidrogen yang terikat dengan 1 atom oksigen. Kemudian sifat pelarut. Air ini biasa dikatakan sebagai pelarut universal karena mampu melarutkan berbagai macam zat, terutama senyawa ionik seperti NaCl, garam, yang terdiosiasi menjadi Na+ dan Cl- dalam air. Kemudian, air itu adalah molekul polar, molekul yang memiliki distribusi muatan listrik yang tidak merata sehingga ada bagian dengan muatan parsial positif dan ada juga dengan muatan negatif. Oksigen itu elektronegativitasnya tinggi sehingga menarik elektron lebih kuat dan menjadikannya sedikit lebih bermuatan negatif. Sedangkan hidrogen itu menjadi positif. Titik didih air itu mencapai 100 derajat, titik beku.
Seperti yang teman-teman tahu, 0 derajat Celcius, dan kepadatan air itu maksimum terjadi pada suhu 4 derajat. Kemudian kalau dapat kami simpulkan untuk klasifikasi air ini tujuannya untuk memastikan bahwa air yang digunakan dalam setiap keperluan memiliki standar mutu tertentu untuk melindungi kesehatan manusia. Jadi semakin tinggi golongannya, semakin rendah kualitas airnya, dan semakin sedikit penggunaan yang terkait langsung dengan konsumsi manusia. Air dengan kualitas yang lebih rendah dari golongan D seperti golongan E biasanya tidak dianggap aman untuk dikonsumsi langsung dan perlu pengolahan atau perbaikan kualitas lebih lagi sebelum dapat dimanfaatkan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, proses pencernaan air. Di dalam proses pencernaan air ada 5 bagian. Yang pertama, air masuk ke mulut dan saluran cerna. Yang kedua, air masuk ke darah melalui kapiler. Yang ketiga, air membantu jantung memompa darah dan terjadi pertukaran gas di paru-paru. Yang keempat, air membantu metabolisme di hati. Dan yang terakhir, air disaring di ginjal dan dikeluarkan sebagai urin. Selanjutnya, proses transportasi air. Dalam proses transportasi air yang kita minum diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Darah yang mengandung air akan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sel-sel tubuh menggunakan air untuk berbagai proses metabolisme seperti pelarut zat-zat makanan, pengangkutan zat-zat di dalam sel, reaksi kimia dalam sel, pengaturan suhu tubuh, dan air yang telah digunakan oleh sel akan dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, proses penyerapan dalam air. Dalam proses penyerapan dalam air bercampur dengan air liur melalui pencernaan karbohidrat. Otot berkontraksi mendorong air ke lambung. Setelah itu, air bercampur dengan asam lambung, sebagian diserap. Air diserap secara efisien melalui villi dengan osmosis dan transport aktif. Dan kemudian sisa air diserap dibantu bakteri usus. Air yang diserap dibawa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, proses utilisasi air. Dalam proses utilisasi air masuk ke tubuh melalui minuman, makanan, dan metabolisme. Air diserap usus kecil melalui osmosis. Air disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah, ginjal, dan hormon ADH mengatur keseimbangan air. Setelah itu, air dikeluarkan lewat urin, keringat, pernafasan, dan feses. Air mengatur suhu, melumasi sendi, membantu pencernaan dan metabolisme. Berikutnya, proses ekskresi air. Dalam proses ekskresi air, darah mengalir ke ginjal dan di glomerulus air, ion, dan zat sisa disaring masuk ke tubulus ginjal. Air sebagian besar, glukosa dan ion diserap kembali di darah di tubulus ginjal untuk menjaga keseimbangan. Air dan zat sisa yang tidak diabsorpsi membentuk urin yang dikumpulkan di kandung kemih. Tubuh mengeluarkan keringat, mengandung garam dan sedikit zat sisa untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian uap air dikeluarkan saat bernafas. Sebagian kecil air diserap, sisanya keluar bersama tinja. Berikutnya proses pencernaan elektrolit. Dalam proses pencernaan elektrolit melibatkan penyerapan dan sekresi elektrolit serta air di usus. Elektrolit penting untuk mengatur cairan tubuh, transmisi saraf, kontraksi otot, dan menjaga hidrasi. Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan masalah pencernaan dan komplikasi serius. Untuk menjaga keseimbangan elektrolit, konsumsi makanan atau minuman seperti air kelapa, alpukat, susu, makanan asin, semangka, ayam, dan jus buah. Berikutnya, proses utilisasi elektrolit. Dalam proses utilisasi elektrolit, air diserap ke dalam aliran darah melalui usus kecil. Elektrolit didistribusikan ke sel-sel tubuh dan dijaga keseimbangannya melalui mekanisme transportasi. Kemudian ginjal mengatur kadar elektrolit dan membuang kelebihan atau menyimpan yang diperlukan sesuai kebutuhan tubuh. Berikutnya, proses penyerapan elektrolit. Dalam proses penyerapan elektrolit, dalam tubuh terjadi di usus halus melalui transport aktif, difusi pasif, ataupun keduanya. Tetapi ada hal yang perlu diketahui melalui elektrolit, yaitu elektrolit penting untuk transmisi saraf, kontraksi otot, keseimbangan osmotik, dan hidrasi. Tubuh mengatur kadar elektrolit melalui ginjal, hormon, dan penyerapan usus.
Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan dehidrasi, kelebihan cairan, dan gangguan fungsi sel yang dapat dipicu oleh kehilangan cairan berlebihan atau obat. Gangguan elektrolit dapat menyebabkan kejang, koma, dan gagal jantung. Berikutnya, proses transportasi elektrolit. Elektrolit bergerak melintasi membran semipermebial, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Difusi terfasilitasi menggunakan saluran protein untuk menggerakkan saat terlarut yang gradien konsentrasi elektrolit adalah bermuatan listrik yang penting untuk keseimbangan saat terlarut dan distribusi dalam tubuh. Jenis elektrolit meliputi natrium, kalium, klorida, kalsium, magnesium, fosfat, dan bikarbonat. Keseimbangan cairan dan elektrolit diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Keseimbangan dapat menyebabkan disfungsi organ. Berikutnya, proses ekskresi elektrolit. Yang pertama, absorpsi elektrolit. Di dalam proses absorpsi elektrolit diserap di usus halus dan masuk ke aliran darah untuk mendukung fungsi tubuh. Kemudian elektrolit membantu keseimbangan cairan, fungsi otot dan saraf, serta menjaga pH tubuh. Ginjal menyaring darah, memisahkan elektrolit air dan limbah dari komponen lain. Kemudian elektrolit penting diabsorpsi di ginjal sesuai kebutuhan tubuh, diatur oleh hormon. Elektrolit berlebih dikeluarkan melalui urin. Urin mengeluarkan elektrolit dan limbah dari tubuh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Setelah dari pemaparan dari Andi Nurfaira, jadi bisa kita simpulkan bahwa pencernaan air dan elektrolit itu tidak sekompleks karbohidrat dan protein dan juga lemak yang perlu dipecah dulu sebelum dicerna dan diserap di saluran pencernaan. Jadi kalau air dan elektrolit itu langsung saja masuk ke dalam saluran cerna tanpa perlu dipecah. Kemudian transportasi air dan elektrolit itu adalah proses perpindahan air dan elektrolit dari satu bagian tubuh ke bagian yang lainnya. Kemudian proses penyerapan air dan elektrolit itu terjadi di usus halus dan usus besar. Kenapa? Karena keduanya ini memiliki pembuluh darah yang menempel di antara keduanya, menempel di keduanya. Jadi pembuluh darah itu akan menyerap air yang melewati saluran usus dan kemudian akan mengedarkannya ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan air seperti otak dan juga organ hati. Kemudian ada proses utilisasi yang dimana proses tubuh ini menggunakan air dan elektrolit untuk menjalankan fungsi-fungsi biologisnya. Elektrolit seperti natrium, kalium, berperan dalam menjaga fungsi saraf kita dan juga kontraksi otot. Kemudian ekskresi adalah proses pembuangan kelebihan air dan elektrolit dari dalam tubuh kita. Mungkin seperti yang teman-teman bisa ingat, yang apa tadi yang saya bilang, bahwa penyerapan air dan elektrolit itu terjadi di usus halus dan usus besar, karena pembuluh darah yang menempel di saluran tersebut itu mengedarkan air ke seluruh bagian tubuh, salah satunya ada di ginjal. Nah, di ginjal itu pembuluh darah juga menempel di organnya dan ginjal itu akan menyerap air yang ada di pembuluh darah dan kemudian ada hormon di dalam ginjal yang yang menentukan kapan ginjal bisa menyerap air dan juga kapan ginjal bisa membuang air. Ketika air sudah tidak digunakan, biasanya ginjal mengeluarkan air menggunakan saluran ureter dan kemudian akan ditampung oleh kandung kemih, dan setelah kandung kemih itu full, kita bisa mengeluarkan air tersebut melalui saluran uretra atau saluran kencing. Dan juga sebagian kecil elektrolit dan air itu bukan dikeluarkan dari saluran kecil, tapi bisa juga melalui tinja kita. Dan kemudian ekspresi air dan elektrolit itu seperti natrium dan klorida itu bisa juga melalui kulit berupa keringat yang ada dalam tubuh kita. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya di Fauzia. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, ada kebutuhan air. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%. Selanjutnya ada sumber air. Sumber air bagi tubuh manusia adalah minuman, makanan, dan hasil metabolisme dalam tubuh. Sebagian besar kebutuhan air minum yaitu 70-80% berasal dari minuman. Makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh, terutama dari buah dan sayur yang mengandung banyak air. Selanjutnya kebutuhan elektrolit. Jadi, kebutuhan elektrolit dalam tubuh bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Elektrolit utama yang penting bagi tubuh meliputi natrium atau Na,
yaitu dibutuhkan sekitar 1.500 sampai 2.300 mg per hari. Batas atas yang disarankan adalah 2.300 mg untuk mencegah risiko tekanan darah tinggi. Selanjutnya, kalium dibutuhkan sekitar 2.500 sampai 3.500 mg per hari. Asupan yang cukup dapat membantu menjaga keseimbangan tekanan darah dan fungsi otak. Selanjutnya ada kalsium, dibutuhkan sekitar 1.000 sampai 1.200 mg per hari untuk orang dewasa. Ini penting untuk kesehatan tulang dan fungsi otot. Terus ada magnesium, dibutuhkan sekitar 300 sampai 420 mg per hari, tergantung pada jenis kelamin dan usia. Magnesium berperan dalam lebih 300 reaksi biokimia dalam tubuh. Yang terakhir ada klorida, yaitu sekitar 2.300 mg per hari. Biasanya didapat dari asupan garam atau natrium klorida. Selanjutnya ada sumber elektrolit. Yang pertama ada sodium atau natrium, berfungsi mengatur keseimbangan cairan, fungsi otot, dan saraf. Sumbernya yaitu dari garam dan makanan olahan. Selanjutnya ada kalium, berfungsi menjaga keseimbangan cairan, fungsi otot, dan saraf. Sumbernya dari pisang, kentang, dan bayam. Selanjutnya kalsium, berfungsi membentuk tulang, gigi, dan mengatur kontraksi otot yang bersumber dari susu dan sayuran hijau. Terus ada magnesium yang berfungsi untuk mendukung fungsi otot, saraf, dan enzim yang bersumber dari almond, bayam, dan kacang-kacangan. Selanjutnya klorida berfungsi bekerja dengan natrium untuk keseimbangan cairan dan produksi asam lambung yang bersumber dari garam dan sayuran. Terakhir ada fosfat yang berfungsi mendukung energi dan kesehatan tulang yang bersumber dari daging, ikan, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada akibat kelebihan air. Konsumsi air berlebihan dalam waktu singkat, terutama jika disertai dengan pengurangan asupan garam. Selanjutnya ada gangguan fungsi ginjal. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik tidak dapat membuang kelebihan air. Selanjutnya, kondisi medis tertentu. Kondisi medis seperti gagal jantung kongestif atau sirotis hati dapat menyebabkan retensi cairan. Terakhir, ada penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa obat diuretik atau obat-obatan lain dapat mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada akibat kekurangan air. Yang pertama, sistem imun akan melemah, kemudian sulit fokus, tekanan darah menurun, mual dan muntah, kram otot, penyakit batu ginjal, dan infeksi saluran kencing. Selanjutnya ada akibat kelebihan elektrolit. Yang pertama ada gangguan fungsi organ, terus ketidakseimbangan cairan, gangguan saraf, dan gangguan jantung. Yang terakhir ada akibat kekurangan elektrolit, yaitu yang pertama ada kelemahan otot, gangguan irama jantung, menyebabkan kelelahan, mual dan muntah, serta kejang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau tadi pemaparan materi dari rekan saya, sekiranya apa yang kami paparkan bisa bermanfaat sama teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada yang masih bingung bisa dipertanyakan. Kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kami membuka sesi tanya jawab. Kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan pemaparan kelompok kami insya Allah akan menjawabnya dengan tenang dan baik. Bagi karena tidak ada yang bertanya, kami bisa menyimpulkan bahwa materi dari kelompok kami hari ini itu adalah elektrolit dan juga air itu merupakan suatu hal yang sama tapi berbeda. Kenapa kami bisa mengatakan sama? Karena keduanya merupakan mineral yang sangat penting untuk keseimbangan cairan tubuh kita, sangat penting untuk tubuh kita. Dan kenapa kami bisa bilang berbeda? Karena elektrolit itu adalah senyawa yang dapat terinisiasi dalam air untuk menghasilkan ion bermuatan positif, kation, atau negatif, anion. Ion-ion ini membuat larutan dapat menghantarkan arus listrik. Sementara air itu adalah komponen penting untuk menjaga hidrasi tubuh dan mengangkut nutrisi serta limbah. Jadi singkatnya teman-teman, air ini adalah pelarut utama dalam tubuh yang membawa elektrolit. Sementara elektrolit itu adalah mineral yang larut dalam air untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis penting. Keduanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi tubuh yang optimal. Jadi ada elektrolit ini memiliki pengelompokannya juga masing-masing.
Air memiliki beberapa golongan baik dari segi kebutuhan pada tubuh ataupun kebutuhan di lingkungan sekitar kita seperti untuk kebutuhan perikanan ataupun pertanian serta pembangkit listrik tenaga air, sedangkan elektrolit itu dapat diklasifikasikan menjadi elektrolit kuat, yaitu elektrolit yang bisa terionisasi sepenuhnya dalam air sehingga daya listriknya besar, sedangkan elektrolit lemah itu terionisasi hanya sebagian sehingga daya hantar listriknya lemah. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.